Ya. Pegang aja lah. Ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah itusabbiru 'ala Allah. Bismillah hituqa ilallah. Bismillahil khairillah. Wa bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah. Siraman rohani assalam kembali menjumpai Anda Ahad 4 Rajab 1445 Hijriah atau 14 Januari 2024. Alhamdulillah kita telah masuk pada bulan Rajab ya. Bulan dimana Nabi kita, junjungan kita, kekasih Allah, yakni Nabiullah Muhammad SAW itu melakukan perjalanan pada malam hari di malam 27 Rajab sebagaimana didokumentasikan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asyra abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal akhir ayat. Telah diperjalankan pada malam hari Nabiullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit dengan menggunakan buraq. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Nah, untuk menerima perintah penundukan persujudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan ini siraman rohani assalam ini akan saya bawakan ada beberapa hal yang memang perlu dan jarang juga saya omongin. Muaranya tuh hanya pada satu kesimpulan, bahwa sekarang ini bil khusus di Indonesia, orang itu beragama atau berislam dan berkewarganegaraan itu hanya demi memenuhi identitas. Jadi yang Islam itu adalah dokumennya, KTP. Yang kewarganegaraan, yang berkewarganegaraan itu bukan orangnya, tapi KTP-nya atau paspornya atau dokumen kependudukan lain. KK misalkan, kartu keluarga misalkan. Di agama juga di KK doang. Yang Islam berarti cuman KK, KTP doang gitu. Muaranya pasti ke situ. Kenapa demikian? Karena orang tidak lagi menganggap agama bil khusus Islam itu sebagai sesuatu yang sakral sekarang. Anda boleh lihat teman-teman betapa sekarang banyak orang yang memilih untuk tidak beragama atau tidak lagi bertuhan. Saya pernah ada di posisi itu 5 tahun lalu, 2019. Tapi apakah saya kemudian tenang hidup saya? Enggak. Galau, gundah gulana, gelisah gitu. Enggak, akhirnya Maret 2020 ya, saya kembali bersyahadat, kembali ke agama Islam, dan saya mendapatkan ketenangan. Jelas ujian itu ada, karena hidup ini adalah sebuah ujian. Ketika saya
mulai memperbaiki sholat saya dengan rutin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, itu juga ada tantangannya, ada ujiannya semua. Karena hidup ini adalah ujian, teman-teman. Dan ujian itu tidak melulu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang apa, dalam pandangan kita itu negatif gitu. Tapi ujian yang kenikmatan itu jauh lebih berat loh. Ujian kita punya uang banyak, kita punya rumah yang megah, mewah, layak huni, ya. Rumah dipenuhi dengan banyak fasilitas, dengan amenities. Kita dapat kekuasaan, kita dapat jabatan, kita dapat pangkat, kita dapat apa lagi, segala kenikmatan. Itu pun juga ujian, teman-teman. Itu pun juga ujian sebenarnya. Nah, di mana letak ujian keimanan yang paling berat? Ujian yang menyedihkan atau ujian yang menyenangkan? Justru ujian keimanan yang paling besar, yang paling berat itu adalah di hal yang menyenangkan. Karena ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, pasti banyak dari kita yang lupa diri kepada Allah, ya, banyak yang lupa. Kenapa? Karena merasa bahwa apa yang didapat, apa yang dimiliki, apa yang dipunya itu adalah hasil usaha dia sendiri. Padahal di situ ada campur tangan dari Allah di situ. Ada intervensi dari Allah di situ. Anda bayangkan rumah tangga yang hampir kolaps, rumah tangga yang hampir runtuh, rumah tangga yang hampir cerai, tiba-tiba bisa ini lagi, bisa diselamatkan. Itu karena ada intervensi dari Allah. Anda bayangkan misalnya ketika Anda di jalanan hampir celaka gitu ya, tiba-tiba Anda selamat dari ancaman kecelakaan atau dari ancaman orang mencelakai Anda. Itu juga ada intervensi dari Allah. Anda yang tadinya gagal naik pangkat, gegara ini, gegara itu, tiba-tiba jadi naik pangkat, itu juga ada intervensi dari Allah di situ. Tapi mohon maaf, ketika Anda tiba-tiba dimutasi, tiba-tiba Anda misalkan Anda dimutasi, Anda diapakan gitu, dipindah tugaskan, itu juga, atau dipindah jabatan atau diturunkan jabatannya, ya itu juga ada intervensi dari Allah. Percaya dengan saya, 100% dalam hidup ini ada intervensi dari Allah semua itu. Termasuk yang situasi yang lagi kita hadapi sekarang. Situasi eskalasi politik tingkat tinggi, konstelasi politik tingkat tinggi di pemilihan umum 2020 Indonesia 2024. Ini semua ada intervensi dari Allah menunjukkan siapa sebenarnya Pak Jokowi, siapa sebenarnya Pak Prabowo dan elit-elit pendukung-pendukungnya. Siapa sebenarnya Pak Ganjar, siapa sebenarnya Pak Anies dan lain-lain. Siapa sebenarnya Ibu Megawati. Allah buka semua yang selama ini terhijab tertutup. Allah buka semua. Ternyata Pak Jokowi adalah orang yang haus kekuasaan, yang gila jabatan, yang gila kuasa. Ternyata selama ini kita banyak tertipu oleh keluguan dan kesederhanaan Pak Jokowi. Pun begitu juga dengan Pak Prabowo yang memang sangat ambisius, dia ingin berkuasa demi mengamankan demi kepentingan pribadinya, bukan untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan pribadinya. Itu apa? Allah buka semua, gitu loh. Dulu saya pernah ada di posisi yang mengatakan Allah itu nggak adil, Allah itu nggak ada, Allah itu nggak bisa apa-apa, Allah itu nggak tahu apa-apa. Tapi begitu saya melihat satu persatu, ya inilah kuasa Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu adil, gitu. Dan Allah itu bisa melakukan apa saja yang Allah mau. Cuma kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu kapan Allah akan melakukan itu. Nah, ini udah masuk ke pemahaman sofistik kalau masalah ini. Yang tahu itu hanyalah orang-orang yang ada di tingkat tertinggi dalam keislaman, tingkat tertinggi dalam penghambaan kepada Allah.
Sebelum saya buat rekaman, sebelum saya buat video ini di jalanan, ketika saya ngomong sendiri ya, saya bilang di tahapan penghambaan kepada Allah itu, kalau kita pelajari tasawuf ya, kita belajar sufi ya, kita belajar tasawuf, kita belajar sufistik ya, kita belajar sufisme. Kalau saya hanya bisa menghimpun rangkuman besarnya aja, bahwa ada 5 tahapan dalam penghambaan kepada Allah. Yang paling dasar adalah Islam, lalu beranjak lagi kepada iman, lalu beranjak lagi kepada ihsan, lalu beranjak kepada sabar, lalu paling tinggi itu adalah takwa. Nah, kalau kita kaji lebih mendalam, takwa itu artinya apa sih? Dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya kan? Takwa itu direpresentasikan atau diterjemahkan seringkali diinikan sebagai rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau kita buka tafsiran yang lain, takwa itu bisa diartikan sebagai kita diperintahkan untuk menunduk kepada Allah dengan sebenar-benar penundukan kepada Allah. Tidak boleh kita merasa paling tinggi atau lebih tinggi dari Allah, tidak boleh. Itu takwa. Nah, untuk mencapai ke sana itu perlu perjuangan, ada usahanya, dan tahapannya banyak, dan ujiannya pun banyak. Kalau Anda ikut-ikut kajian tasawuf, Anda beli-beli kitab-kitab tasawuf gitu ya, Anda kaji kitab-kitab tasawuf gitu ya. Setelah Islam ada lagi aslam, salam, apa itu? Banyak. Iman, ada lagi tahapannya, iman, aman, apa itu segala macam. Itu dibedah tuh oleh Profesor Kiai Haji Nasruddin Omar ya, Imam besar Masjid Istiqlal dari 2015 sampai sekarang 2025 lah ya, sampai 2025 ya. Sudah masuk lagi ke iman, ihsan, ada lagi tahapannya, ahsan, hasan, macam banyak lagi. Lalu masuk lagi ke tingkatan berikutnya, sobur, ada sabar, ada masbir, ada sobur, paling tinggi itu. Ya. Baru kemudian takwa. Yang paling tinggi itu takwa, yang paling ultimate itu adalah takwa. Takwa, rasa takut, rasa tunduk kita pada Allah. Ya. Karena puncak penghambaan tertinggi kita kepada Allah itu adalah takwa. Gitu loh. Kenapa? Karena belum tentu orang Islam itu adalah orang yang bertakwa. Orang Islam belum tentu dia beriman, belum tentu dia berihsan. Tetapi kalau dia orang yang bertakwa, berihsan, beriman, pasti dia Islam. Pasti. Karena memang Islam adalah agama yang sangat-sangat mengajarkan umatnya untuk bertakwa, menunduk kita kepada Allah gitu loh. Makanya ketika orang memutuskan untuk gak lagi punya agama, gak lagi percaya akan Tuhan, itu sebenarnya kalau untuk konteks Indonesia itu didasari karena emosi karena memang melihat dari kelakuan oknum umat beragama kok begini, oknum umat Islam kok tidak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan gitu loh. Itu karena apa? Pertama, orang itu belum berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, orang salah pemahaman. Yang ketiga, orang itu nggak kenal Islam. Orang tahu Islam, tahu Islam tuh begitu. Tapi ketika orang nggak kenal Islam, ya begitu kelakuannya. Barbar, arogan, angkuh, banyak sotoy. Ya, sombong, songong, tengil gitu loh. Tapi ketika orang sudah kenal dengan Islam, itu kejadian dengan Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab itu pokoknya catatannya hitam-hitam kelam semua tuh catatannya. Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah. Ya, salah satu khulafa.
Tapi begitu masuk Islam, dia kenal Islam, dia langsung jadi lembut. Dia langsung jadi pembela Rasulullah, pembela Islam, dan ketika beliau menjadi khalifah, dia menjadi pemimpin. Dia jadi pemimpin. Dia bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, pemimpin yang bijak, dan pemimpin yang tidak sombong. Ini yang dirindukan oleh umat Islam sekarang. Menginginkan sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab, ya. Atau merindukan sosok pemimpin yang meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Rasulullah itu mohon maaf adalah figur yang enggak pernah marah sama sekali. Beliau tuh hanya marah ketika agama Islam ini dihina, diinjak-injak. Ketika perkataan Allah itu dihinakan, dinistakan, marah dia. Maka turunlah Al-Quran surah Muhammad ayat ke-7 yang sering saya sampaikan. Itu adalah dalil kuat untuk kewajiban kita menolong dan membela agama Allah, gitu. Dan Allah sendiri pun juga mengenalkan dirinya dengan sifat yang lembut, dengan sisi lembutnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ada catatan, cuman hilang catatan saya. Ada 99. Dari 99 itu ada 33 Asmaul Husna. Nama-nama lain dari Allah yang bisa kita implementasi sebagai hamba Allah. Ada 33. Cuma ada catatannya di saya, cuman hilang. Ya. Ada 33 yang bisa diterapkan oleh kita sebagai manusia. Selebihnya itu adalah Allah yang punya. Termasuk maha sombong. Memang Allah maha sombong. Tapi kita nggak boleh sombong. Kenapa? Karena Allah adalah maha segalanya. Saya sekali lagi bilang, Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia mau kepada kita. Bisa Allah naikkan derajat kita, Al-Mu'izz. Tapi bisa juga Allah menghinakan kita, Al-Mumiz. Hati-hatilah. Kalau kita bermain-main dengan Allah, gak bakal selamat itu. Saya wanti-wanti, gak cuma menghujat Islam doang yang gak bakal selamat. Kita kalau gak pegang teguh agama Allah ini, kita kalau gak pegang teguh Islam ini, kita gak kuat banget Islamnya ini, gak tenang gitu. Bawaannya pasti marah-marah mulu, bawaannya pasti emosi mulu, bawaannya pasti gak sabaran, gak ikhlasan, penuh perhitungan. Akibatnya apa? Jadi sifat-sifat syaitaniyah yang menguasai diri kita. Kenapa? Karena kita gak pegang agama Allah ini dengan kuat. Percaya sama saya, kalau agama Islam, agama Allah ini dipegang dengan kuat, Indonesia gak bakal begini. Gak bakal ada krisis politik yang sampai parah banget dan sampai krisis multidimensi yang parah banget kayak sekarang. Kenapa bisa terjadi krisis multidimensi? Kenapa? Orang gak memegang agama Allah ini dengan kuat. Orang hanya dididik memegang Pancasila, menggenggam Pancasila dengan kuat. Tapi Pancasila itu basisnya juga dari agama Allah. 5 sila dari Pancasila itu semua ada sumbernya dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu kita bertauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu ihsan. Ihsaniyah, insaniyah. Islam adalah agama yang sangat berperi kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia, al-ittihadiyah, persatuan, berjamaah kita. Egaliter kita. Tidak feodal, bersatu kita. Kita disatukan dengan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terlepas dari dia Sunni, Syiah, Ibadi, yang penting la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita disatukan. Kita sebagai warga negara Indonesia disatukan dengan apa? Pancasila. Kita disatukan dengan apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Undang-Undang Dasar 45. Jelas.
4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka menjadi pemimpin. Gitu loh. Jadi pemimpin tuh harus yang arif, yang bijak, yang santun, yang egaliter, yang tidak feodal, yang tidak diktator, yang tidak otoriter, tidak totaliter. Itu semua ada di dalam. Dan ketika hendak mengambil keputusan, hendaklah dimusyawarahkan. Lalu kemudian mencapai mufakat dan dimufakatkan. Gitu. Ketika hendak mengambil keputusan, ketika hendak memilih siapa yang layak untuk jadi pemimpin, itu harus dimusyawarahkan dan dimufakatkan. Gitu. Harus ada musyawarahnya dulu, nggak bisa main ambil keputusan sepihak gitu ya. Makanya ketika presiden ngambil keputusan pasti akan minta pertimbangan dengan para menteri, dengan para gubernur di Indonesia ini, dengan anggota, dengan ketua DPR, ketua DPD, dengan anggota DPR, anggota DPD, dan dengan para pihak-pihak lain. Pasti akan diminta pertimbangannya. Itu namanya apa? Musyawarah. Itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ini. Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mengkampanyekan keadilan untuk semua, tanpa kecuali. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab itu bagaimana yang penting rakyatnya kenyang, gak apa-apa dia lapar, yang penting rakyatnya kenyang. Itu kan pemimpin yang berkeadilan, seluruh rakyatnya makan enak. Itu terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dulu, sampai diabadikan tuh dalam ada filmnya, ada serial TV-nya tentang kisah Umar bin Khattab. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia punya pemimpin seperti Umar bin Khattab ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Indonesia punya pemimpin yang berakhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya khawatir nanti Islam di Indonesia ini cuma tinggal nama, cuma tinggal namanya doang Islam. Tetapi yang Islam itu adalah KTP-nya, adalah kartu keluarganya, adalah dokumen-dokumen kependudukan yang lain, data-data kependudukan yang lain. Oh ya, ini Islam dokumennya doang, atau populer sekarang tuh Islam KTP. Kalau saya boleh tambah lagi, Islam KK, ya. Jadi orang, oh ya udah, Islam jalanin aja gitu. Yang penting sholat, yang penting puasa, kan bentar lagi Ramadan ya kan. Udah itu doang. Padahal Islam tidak begitu. Islam itu tidak begitu. Nggak asal dijalankan begitu doang. Gitu loh. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita beragama Islam ini. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Islam ini, oleh agama Allah yang satu ini. Gitu. Nah, kenapa sekarang orang malas dengar ceramah tentang Islam? Banyak yang katanya sama seperti kasus ada satu teman saya, teman Facebook saya, orang Polandia dia cerita, kenapa orang malas pergi ke gereja? Karena dalam sermonnya, dalam ibadahnya, dalam khutbahnya itu, dalam khutbah minggu itu ya, banyak tidak diceritakan isu-isu yang relevan di masyarakat. Nah, mungkin itu juga yang membuat orang malas ke pengajian, ke majelis ilmu. Kenapa? Ngajinya tuh tidak pernah menyentuh isu-isu yang relevan di masyarakat. Nah, saya mau bantah ini. Apakah Islam adalah agama yang tidak aware dengan isu-isu yang ada di masyarakat sekarang ini? Islam itu adalah agama yang sangat aware
agama yang sangat tahu, agama yang sangat peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat sekarang ini. Islam itu mengajarkan bagaimana berpolitik yang benar, bagaimana berekonomi berniaga yang benar, bagaimana membangun keluarga yang benar, yang sakinah, mawaddah, warahmah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana bersosialisasi, bermasyarakat yang benar, bagaimana berkomunitas yang semua itu ada semua di dalam dalil-dalil keislaman itu. Jadi dalil-dalil keislaman itu berlaku bukan hanya pada masanya, tapi berlaku sepanjang waktu, sepanjang masa. 6.666 ayat Al-Quran itu semua sudah menjawab isu-isu yang menjadi perhatian di masyarakat sekarang ini. Ya. Tinggal kita kaji, tinggal kita buka, kita kaji, kita pelajari 6.666 ayat 114 surah 30 juz dalam Al-Quran itu kita pelajari. Dan di situ akan ketemu jawaban demi jawaban, solusi demi solusi untuk isu-isu dan problematika yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Termasuk menjawab bagaimana masyarakat Indonesia, bil khusus umat Islam di Indonesia, tidak hanya menjalankan Islam KTP, tidak hanya Islam di KK, tidak hanya berkewarganegaraan hanya di KTP dan KK dan paspor, tetapi bagaimana kita bisa berislam. Islam itu gak hanya Islam KTP, kita berpikir beyond Islam KTP, beyond Islam KK, beyond status kewarganegaraan WNI itu di KTP, di KK dan di paspor. Tapi kita bisa berislam secara kafah, berkewarganegaraan pun juga harus secara kafah. Di salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan udkhulu fis-silmi kafah. Ketika kita berislam, ketika kita menganut agama Islam, maka anutlah, peluklah agama Islam itu secara kafah. Kafah itu kalau diartikan macam-macam. Saya sering mengartikan kafah itu sebagai kita harus berislam itu secara serius, secara maksimal, secara all out, secara sungguh-sungguh. Ya, secara tidak main-main, secara tulus, gak berberat hati, gitu. Sekarang yang kita lihat fenomena di masyarakat, ya, masih banyak masyarakat yang berat hati memeluk agama Islam itu. Kenapa? Karena di Islam tuh banyak aturannya, banyak tata tertibnya, banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal apapun. Anda kalau buka ribuan hadis, ya, yang sahih itu hanya 7.000, yang hasan ada berapa, yang mutawatir ada berapa. Itu juga di dalam hadis-hadis sahih maupun hasan itu juga ada solusi dan jawaban dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Kita buka kitab-kitab para ulama salaf, terutama ulama al-imam al-mazhab fi rabi al-imam al-mazhab fil ahlus sunnah wa jamaah. Itu juga ada jawaban dan solusi atas kegundahan, masalah dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Ada semua. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengkajinya. Tinggal kita mau atau tidak untuk kita mengetahuinya. Di Islam itu sudah diatur semua, sudah dijelaskan semua, akan ketemu nanti jawabannya. Kalau Anda ikut majelis ilmu, Anda ikut majelis ta'lim, Anda dengar ceramah-ceramah ke Islam, Anda dengar dakwah-dakwah Islam, Anda ikut misalkan kegiatan jemaah tabligh, ada bayannya, ada tausiahnya, ada ceramahnya, Anda dengerin, jadi pelajaran. Persoalan yang ada sekarang di masyarakat akan ketemu jawabannya. Kitab Fadilah Amal tuh yang dipegang jemaah tabligh,
ketika dibacakan, ketika dikaji, ya, dalam taklimnya akan ketemu persoalan, akan ketemu jawaban dan solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Jadi ketika kita gundah, kita resah, kita galau mengenai isu masyarakat sekarang, kemasyarakatan sekarang ini, jawabannya ada semua. Jawabannya ada, solusinya ada kalau kita mau tahu, kita mau mengkaji. Termasuk bagaimana kita mencapai level takwa, mencapai level sufi, di mana kita beragama, berislam itu, ini omongan yang paling jarang saya omongin ya. Bagaimana kita berislam itu bukan hanya sekedar untuk identitas, untuk formalitas, tetapi bagaimana kita menjadikan agama Islam kita ini bukan hanya sebagai dasar, bukan hanya sebagai pilar, tetapi beragama, berislam adalah sebuah kebutuhan. Kita nih butuh Islam. Islam itu kita jadikan kebutuhan primer. Selain pangan, sandang, papan, TV, HP, dan internet. Islam itu kita jadikan kebutuhan primer. Ya. Itu semua, itu ada jawabannya semua. Jadi kita beragama, berislam itu karena kebutuhan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tuntutan, bukan karena keturunan, tapi karena kebutuhan. Berislam karena kita butuh Islam, bukan karena keturunan orang tua saya, bapak ibu Islam, kakek nenek Islam, buyut-buyut Islam gitu kan, lalu kita Islam, anak keturunan kita kelak nanti juga Islam. Bukan hanya itu. Kita berpikir jauh melampaui itu. Kalau kata Buzz Lightyear di Toy Story, to infinity and beyond. Kita perlu berpikir seperti itu, to infinity and beyond, menuju batas dan melampauinya. Kita perlu berpikir beyond itu, melampaui. Beragama ini hanya untuk formalitas, hanya untuk sekedar mengisi identitas. Beragama untuk beridentitas. Beragama hanya untuk identitas. Ya. Kita harus berpikir jauh dari situ, teman-teman. Berpikir melampaui itu. Kita harus berpikir bagaimana cara berislam itu karena kita butuh Islam. Bertuhan itu karena kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Beribadah karena memang kita butuh ibadah. Ya. Seringkali disampaikan, kita harus bisa menjadikan sholat itu bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Ya. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, kata Rasulullah. Dan dalil-dalil tentang sholat itu banyak banget. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45, ada di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 56, bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah, untuk bersujud, bertunduk kita kepada Allah. Yang terjadi sekarang ini, kita ini banyak kali main Tuhan-Tuhanan. Kita menuhankan selain daripada Allah. Kenapa? Karena kita gak kenal Islam itu. Karena kita gak kenal Allah itu Tuhan kita. Kalau tahu ya tahu, semua orang pun juga tahu Tuhan kita Allah, agama kita Islam. Tapi kalau kita gak kenal dengan yang namanya Islam, gak kenal dengan yang namanya Allah, ya begini akibatnya. Ya begini akibatnya. Kita mudah mengenal orang. Contoh, saya nih lagi di Mushola Al-Ikhlas, Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Contoh misalnya, saya kenal dengan beberapa polisi di sini. Ada Pak Sri Hartadi, kenal dengan saya. Yang sering imam di sini, Al-Ustadz Haji Zainuddin, kenal sama saya. Saya kenal juga dengan beliau. Ya kan? Mudah untuk mengenal orang. Tapi begitu mengenal Allah sulit. Kenapa? Karena kita gak siap. Kita gak siap, gak mempersiapkan diri kita untuk mengenal Allah.
Kalau kita sudah siap mengenal Allah, lain ceritanya. Insya Allah negara ini akan jauh lebih baik daripada saat ini. Percayalah, krisis multidimensi itu akan hilang. Asalkan jangan kita beragama hanya untuk identitas. Jangan kita berkewarganegaraan hanya untuk identitas. Jangan kita berindonesia hanya untuk beridentitas. Gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa mengenal apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu Indonesia, mengenal apa itu Pancasila. Kalau kita kenal dengan itu semua, insya Allah satu persatu krisis multidimensi di bangsa ini akan terselesaikan. Yang penting apa? Dalam pendidikan moral itu, dalam pendidikan karakter, dalam human character building, pembangunan karakter, pembangunan kepribadian manusia Indonesia ini, disematkan bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mengenal apa itu Indonesia, mengenal apa itu Pancasila, mengenal apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita udah kenal dengan itu semua, gak bakalan negara ini jadi seperti sekarang. Amburadul, acak-acak, banyak ribut di sana sih. Di keluarga ribut, di masyarakat ribut, di instansi ribut, di institusi ribut, di kantor ribut, ya, di komunitas ribut, di tingkat pemerintahan pun ribut, gitu kan? Di pucuk pemerintahan tertinggi pun ribut. Ini negara ini ribut terus itu adalah karena ini, karena nggak mengenal apa itu Pancasila, nggak mengenal apa itu Indonesia, nggak mengenal apa itu Bhinneka Tunggal Ika, nggak mengenal Islam, nggak mengenal Allah, gitulah. Alias hanya sekedar tahu tapi nggak mau kenalan, kenal lebih dalam. Kalau kita udah kenal Islam itu kayak apa, Indonesia itu kayak apa, Pancasila itu kayak apa, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kayak apa, nggak akan begini negara kita, nggak akan begini Indonesia, nggak akan ada terjadi namanya pelanggaran hukum yang masif, nggak akan terjadi yang namanya pelanggaran etika yang masif, nggak akan terjadi yang namanya KDRT yang masif, nggak akan terjadi yang namanya penistaan agama yang masif. Gak akan terjadi yang namanya korupsi yang masif. Gak akan terjadi yang namanya pembunuhan masif. Gak akan terjadi yang namanya aksi-aksi tindak pidana kriminal yang masif gitu. Kenapa? Karena kita gak mengenal siapa kita, gak mengenal Allah, gak mengenal apa itu Pancasila, gak mengenal apa itu Bhinneka Tunggal Ika, gak mengenal apa itu Islam. Percaya dengan saya, kita gak megang Islam, hidup kita tuh gak tenang. Ya. Itulah makanya kenapa orang-orang di luar Islam itu banyak yang kemudian mencari ketenangan dengan mabuk-mabukan, dengan minum-minuman keras, dengan pakai narkoba, dengan pesta-pesta, dengan segala macam. Ya karena gak punya pegangan. Pegangannya bukan Islam, pegangannya dunia, hubbud dunia. Percayalah, orang kalau udah pegang dunia kenceng-kenceng, hidupnya nggak bakal tenang. Kenapa? Dunia itu fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ar-Rahman 26 sampai 28. Kalau mau yang lebih ulti lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyia rabbah. Itu ajaran Al-Bainah itu ayat 6 sampai 8. Para ahli kitab, para orang musyrik akan
kekal berada di neraka jahanam selama-lamanya, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Orang-orang muslim, orang-orang Islam, ya kan, orang-orang yang soleh, yang beramal soleh, ya, yang tunduk pada Allah, buat baik pada orang, akan ada di dalam surga selama-lamanya, dan itu sebaik-baik tempat kembali. Ya. Paten gak itu? Paten gak? Nah itu. Jadi saudara sekalian, ikhwan akhwat fillah, saya cuma mengakhiri siraman rohani ini dengan mari kita kuatkan lagi akidah keislaman kita. Jangan kita berislam hanya untuk identitas semata. Jangan kita berkewarganegaraan hanya untuk identitas semata atau kewajiban mengisi dokumen. Ya. Jangan, kita harus berpikir jauh dari itu, beyond itu, melampaui itu, to infinity and beyond kalau kata Buzz Lightyear di film kartun Toy Story, ya. Kita harus berpikir ke situ, harus bisa seperti itu, melampaui batas. Ya, mari kita selesaikan. Jadi ikhwan awal akhwat fillah, akhirul kalam, karena bentar lagi waktu isya udah masuk ya. Saya hanya menyatakan gini aja ya, mari kita mengubah cara berislam kita, cara berkewarganegaraan kita, agar kita mampu berislam secara kafah dan berindonesia pun secara kafah. Caranya dengan apa? Dengan kita mengenal apa itu Islam, dengan kita mengenal apa itu Indonesia, mengenal apa itu Pancasila, mengenal apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Fa insya Allah negara ini akan baik-baik aja. Negara ini akan jadi negara yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan negara ini akan menjadi negara yang sangat-sangat damai nantinya. Fa insya Allah, kalau Allah menghendaki. Yang penting kita usaha. Yang penting apa? Sekali lagi, udkhulu fis-silmi kafah, ya. Dan kita juga perlu menghidupkan lagi ya pelajaran pendidikan moral Pancasila P4, bila perlu digabung dengan PPKN, jadi PMPKN, pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan. Insya Allah satu persatu krisis multidimensi, krisis moral, krisis kemanusiaan yang terjadi di negara ini akan teratasi kok. Percayalah, Islam menjawab semua solusi dan pertanyaan-pertanyaan dan kegundahan dan kegalauan atas isu-isu yang terjadi saat ini di masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.